Apa kabar kalian semua, guys? Semoga baik-baik aja ya. Liburan kemana nih? Ya, seperti biasa atuh ya, untuk menemani liburan kalian kali ini, Cakra Diva Reinkarnasi akan menyampaikan alur cerita Solen 2 Jusi Taman episode ke-103. Seperti biasa atuh ya, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Yuho telah berhasil masuk ke kota Riseng dengan selamat dan mulai mencari tahu informasi para sandera dari berbagai golongan masyarakat. Namun sayangnya informasi itu sangat sulit untuk didapatkan karena Yuho bahkan tidak merasakan sedikit pun gelombang kekuatan roh di kota tersebut. Ketika anggota kelompok yang lain sudah mulai putus asa, Yuho merasakan setitik gelombang kekuatan roh yang justru mempertemukannya dengan seorang master roh jahat. Master roh jahat yang kita panggil aja Markona itu memiliki roh pelindung kutukan yang telah bermutasi menjadi roh pelindung pembalasan dendam dan merupakan master roh jahat tipe spiritual pertama yang Yuho temui sampai episode terbaru. Markona awalnya meremehkan Yuho, namun setelah mengetahui Yuho adalah master roh tipe spiritual, teteh setengah gelo itu malah bernafsu untuk membuat bocil FF itu mencicip kematian yang paling menyakitkan. Apakah Yuho bisa melewati pertempuran kekuatan mental melawan master roh jahat ini? Tanpa lama-lama mari kita ucapkan kata kuncinya 3, 2, 1. Tulis di kolom komentar. Seperti yang sudah sama-sama kita lihat di episode sebelumnya, pertempuran antara Yuho melawan Markona yang nama aslinya Uyun ini menjadi semakin intens setelah master roh jahat itu tersulut kemarahannya karena konfrontasi kekuatan mental Yuho. Untuk ngasih paham bocil FF yang terlalu memandang tinggi kemampuannya itu, Uyun langsung melepaskan teknik roh keempatnya yaitu Pesta Jiwa Jahat dan menyebabkan puluhan atau bahkan ratusan roh jiwa jahat menyerbu Yuho dari segala penjuru mata angin. Tapi sayangnya bukan Yuho yang memandang tinggi kemampuannya, justru Uyun lah yang terlalu meremehkan kemampuan si bocil FF karena pemuda Raja Roh 5 Cincin yang dia pandang sebelah mata itu senyata-nyatanya memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Teriakan penuh kesakitan mengalun dari mulut Uyun, sama sekali tidak menyangka mengapa Raja Roh Antah berantah seperti Yuho memiliki kekuatan mental yang sebegitu mengerikan. Kendati demikian Uyun tidak langsung insecure, malah menjadi semakin marah dan berambisi untuk geprek bocil FF1 ini dengan wujud asli roh pelindung miliknya. Sesosok roh jahat raksasa muncul di depan mata Yuho sebelum kemudian roh itu memancarkan kekuatan jahat yang jauh lebih pekat setelah digabungkan dengan penjara jiwa kegelapan hingga memaksanya untuk melepaskan teknik dong kedua yaitu pedang Niandong. Sekali lagi Uyun mengalami serangan balik yang cukup menyakitkan, namun tidak selesai sampai di situ. Yuho tampak sedang mempersiapkan jurus ketiganya di mana pemilik mata spiritual itu akan segera mengaktifkan teknik telapak Haudong untuk pertama kalinya. Tanpa memberikan waktu bagi Uyun untuk menunjukkan kekuatan teknik roh ke-8 miliknya, Yuho sudah menyerang teteh master roh jahat itu dengan ratusan pukulan telapak tangan tanpa henti. Dan baru setelah memastikan bahwa Uyun tidak bisa lagi melawan, Yuho pun mengeluarkan telapak tangan raksasa Haudong yang menekan Uyun sampai kekuatan jiwa jahat di dalam tubuhnya terlepas. Badai spiritual yang luar biasa dahsyat menyebar ke segala arah bersamaan dengan kedatangan 3 rekan Yuho yang mau tak mau harus menahan keterkejutan ketika melihat seberapa kuat teknik dong ketiga milik Yuho. Sementara itu Uyun yang sudah terkena secara langsung kekuatan Haudong merasakan belenggu jahat di dalam dirinya seketika menghilang, dan hal itu membuatnya mendapatkan kebebasan yang sudah begitu lama dia dambakan. Master roh jahat itu kemudian berubah menjadi teteh gelis yang tidak lagi memiliki dendam di dalam hatinya, dan hal tersebut membuatnya merasa sangat berterima kasih pada Yuho yang telah membebaskannya dari dendam, sekaligus juga membuatnya bersatu lagi dengan orang-orang yang paling dia rindukan.
Setelah Wuyun pindah ke alam lain, teman-teman Yuho menemukan pemuda itu dalam keadaan bengek karena kekuatan Haodong yang berasal dari kerinduan Yuho pada Wandong senyata-nyatanya memberikan beban mental yang terlalu besar untuknya. Berhubung Wuyun telah dikalahkan dan ibu kebapak-bapakan bernama Feng Lin yang disiksa minggu lalu juga sudah diselamatkan, Susansi pun memimpin semua orang untuk kembali sebelum para penjaga kota Riseng menemukan mereka. Sepanjang perjalanan melarikan diri, jauh di dalam hati Susansi, Ji Jochen dan Ye Guyi dipenuhi tanda tanya apakah teknik Dong Yuho masih dapat digunakan jika suatu saat Wang Dong telah terbangun dari tidur panjangnya. Singkat cerita, rombongan 4 orang Yuho telah kembali ke markas persembunyian mereka dan sementara anggota kelompok lain terus memantau pergerakan para penjaga, Yuho masih belum bangun dari pemulihan dirinya pasca penggunaan telapak tangan Haodong. Baru setelah memulihkan diri semalam suntuk, Yuho pun mendapatkan kesadarannya kembali dan meminta maaf pada semua orang karena telah membuat mereka khawatir. Tidak membuang banyak waktu, Yuho segera menemui Feng Lin, di mana Feng Lin ini sebenarnya adalah ketua sekte Chongtian yang pernah Yuho lihat di turnamen Master Ro. Feng Lin tampak begitu ketakutan, namun setelah Yuho menenangkan pikirannya dengan kekuatan spiritual, Feng Lin mulai mengingat bahwa dia telah ditangkap oleh anggota sekte Roh Kudus, bahkan diubah paksa menjadi perempuan dengan kekuatan Master Ro jahat. Tidak selesai dengan mengubahnya menjadi benci tulang lunak, benci lagi bencung. Anggota sekte Roh Kudus juga menyiksunya setiap hari dan mengirimnya untuk anak kecil agar nyawanya diampuni. Trauma yang mendalam telah melilit seluruh kesadaran Feng Lin hingga dia tidak dapat menjawab setiap pertanyaan yang Yuho dan kawan-kawan tanyakan dengan benar. Yuho juga tidak mau memaksa Feng Lin memberikan informasi pada mereka dan menggali lukanya dan memberitahu bahwa Wuyun sudah pindah alam sehingga tidak ada lagi yang akan menyiksunya. Nah, baru setelah mendengar kabar ini, Feng Lin menjadi jauh lebih tenang dan akhirnya spill informasi bahwa para sandera ditempatkan pada penjara bawah tanah yang ada di luar tembok selatan kota. Meskipun sudah bersedia membuka mulutnya, segera setelah itu Feng Lin sekali lagi diliputi ketakutan mengingat betapa kejamnya orang-orang yang sudah menangkap mereka, di mana saking tidak sanggup menahan penyiksuan, sudah ada banyak sandera yang memilih untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Nan Qiu hanya bisa menahan tangisnya mendengar cerita Feng Lin, tidak dapat membayangkan seperti apa penderitaan yang dirasakan ibunya selama ditangkap oleh Kekaisaran Ryu, picuring sekte Roh Kudus. Yuho merasa informasi yang mereka dapatkan sudah cukup dan akhirnya memutuskan untuk segera memulai penyelamatan setelah sebelumnya membantu Feng Lin untuk menghilangkan sedikit trauma di dalam dirinya. Yuho mengambil keputusan itu bukannya tanpa alasan. Pemuda itu tahu bahwa sekte Roh Kudus tidak akan tinggal diam setelah mengetahui bahwa Wuyun pindah alam dan Feng Lin menghilang. Hal ini juga akan turut membahayakan para sandera sehingga mempercepat penyelamatan adalah pilihan terbaik yang bisa mereka ambil. Yuho pun mengajak Susansi sebagai pengendali air serta Ye Guyi yang memiliki kekuatan Dewi Malaikat untuk ikut pergi bersamanya ke selatan kota Riseng dan berharap bisa segera menemukan lokasi penjara bawah tanah yang Feng Lin maksud. Yuho dan Susansi dan juga Ge Yuyi bergerilya dalam kegelapan dan terus melewati titik buta para penjaga kota untuk memuluskan jalan mereka menuju tembok selatan kota. Berbagai cara mereka lakukan untuk menghindari maupun mengalihkan perhatian penjaga kota, baik yang berbentuk manusia maupun hewan penjaga, sehingga hal ini dapat beberapa waktu yang singkat kelompok 3 orang Yuho telah sampai di tembok selatan kota yang dimaksudkan oleh Feng Lin. Namun ketika berada di tempat ini, Yuho merasa sedikit aneh karena tidak merasakan alat pendeteksi roh dan memutuskan untuk screening lokasi sekitar dengan pendeteksi spiritualnya sendiri. Susansi dan Ye Guyi berjaga di sekitar ketika Yuho menyebarkan deteksi spiritualnya, namun bahkan setelah menggunakan deteksi spiritual pun, pemuda itu masih belum menemukan lokasi penjara bawah tanah yang dia cari.
Untuk mempercepat pencarian, Yuho menggunakan mata takdirnya dan berpindah ke bawah parit kota yang benar-benar terdiri dari pipa-pipa air luar biasa panjang dan luas. Yuho terus menyebarkan persepsi spiritualnya, namun hanya menangkap sedikit saja gelombang roh, sementara kekuatan spiritualnya sendiri mulai menipis karena pemborosan deteksi spiritual. Tian Meng yang melihat tuan jiwanya kesulitan segera menawarkan bantuan, namun Yuho sudah memutuskan untuk tidak terus tergantung pada bantuan roh-roh jiwanya. Karena itulah Yuho memutar otak berpikir untuk mengurangi intensitas fokus deteksi, memperluas lokasi pencarian, baru kemudian memperkuat fokus itu setelah menemukan ada sesuatu yang aneh. Setelah merealisasikan rencananya dan berhasil memperluas area deteksi sampai 300 meter, Yuho pun akhirnya menemukan sesuatu yang menyerupai jeruji besi di bawah tanah yang disinyalir kuat merupakan penjara tempat para sandera ditahan oleh Sekte Roh Kudus. Meskipun sudah menemukan lokasi penjara, Yuho mengemukakan keanehan karena tidak merasakan sedikit pun fluktuasi kekuatan roh, padahal ada begitu banyak sandera yang ditahan. Yuho mulai berpikir jika air di parit kota memiliki efek menyamarkan kekuatan roh, dan apabila hal itu benar maka satu-satunya cara untuk menemukan para sandera adalah menjelajah parit secara langsung. Susansi sempat menentang keras rencana Yuho karena melewati parit secara langsung akan sangat berbahaya, sebelum kemudian Yuho menciptakan tubuh spiritualnya. Ye Guyi sudah pernah mendengar cerita Xiao Xiao tentang avatar spiritual Yuho, namun tidak bisa menahan rasa kagumnya ketika melihat tubuh spiritual itu secara langsung. Nah, berhubung Yuho ternyata menggunakan tubuh spiritual, Susansi tidak menjadi terlalu khawatir sehingga tubuh spiritual Yuho pun segera memulai perjalanannya untuk menuju penjara air tempat para sandera ditahan. Tanpa banyak babi bu, tubuh spiritual Yuho menyelam ke dalam parit kota dan mengikuti arah yang sudah dia pindahi dengan deteksi spiritual sebelumnya, sampai akhirnya tiba di depan penjara air sebelum kemudian melihat bahwa di dalam penjara itu memang terdapat sangkar-sangkar besi yang mengurung para sandera. Yuho dapat melihat bagaimana para sandera di dalam kurungan tampak begitu lemah dan linglung, sementara anggota Sekte Roh Kudus terus berpatroli memutari penjara tanpa henti untuk memastikan para sandera tetap terkurung di tempat masing-masing. Beberapa saat setelah Yuho sampai, dia melihat ada beberapa orang yang dipanggil sebagai tetua, juga trio Wek-Wek yang dulu beberapa kali Yuho lihat ketika mereka berburu Master Roh di hutan pertarungan bintang itu loh. Masih ingat kan? Para panatua yang muncul ini mulai menanyakan tentang pengendalian para sandera dan bertanya apakah bubuk penghancur jiwa yang mereka gunakan masih cukup untuk diberikan kepada seluruh sandera tersebut. Nah, ternyata setiap hari antek Dajjal Sekte Roh Kudus ini telah memasukkan sejumlah besar bubuk penghancur jiwa ke dalam air parit, di mana bubuk roh tersebut dapat menghalangi bahkan seorang master dunia roh mengaglomerasikan kekuatan roh mereka. Tidak hanya menekan kekuatan roh dengan bubuk penghancur jiwa, antek Dajjal Sekte Roh Kudus juga jarang-jarang memberi para sandera makan, sehingga mereka tidak memiliki cukup tenaga untuk memberontak. Kendati demikian, para tetua mengingatkan agar para sandera tidak sampai mati kelaparan karena Zhong Liwu masih menghendaki mereka untuk hidup. Disinilah Yuho akhirnya tahu alasan dibalik tidak adanya fluktuasi roh barang sedikit pun, meski ada begitu banyak master roh kuat di dalam kota, dan hanya bisa memaki tindakan kejam Sekte Roh Kudus yang seharusnya hanya bisa dilakukan oleh seorang iblis atau binatang buas. Tepat setelah mendengar obrolan para tetua dengan trio Wek-Wek, Yuho sempat merasakan kekuatan roh yang sangat akrab, di mana kekuatan itu sebenar-benarnya dimiliki oleh Tete Mashotu. Namun sebelum Yuho bisa mengamati lebih dalam, keberadaannya sudah diketahui oleh para tetua dan membuat Mashotu langsung melepaskan kekuatan Phoenix api hitam untuk menyerangnya. Mengetahui hal itu, Yuho segera memacu dirinya untuk berlari secepat mungkin, di mana kemunculan penyusup ini membuat para tetua langsung kebingungan memikirkan bagaimana cara si penyusup mempertahankan kekuatan rohnya di tengah air yang terkontaminasi bubuk penghancur jiwa ini.
Kondisi ini mau tak mau membuat para tetua langsung mengingat info tentang menghilangnya Wuyun dan berpikir bahwa penyusup serta pembunuh Wuyun itu seharusnya digawangi oleh satu pihak yang sama. Sementara itu Yuho telah berhasil keluar dari parit kota dan kembali ke tubuh aslinya yang sedang dijaga dengan penuh kewaspadaan oleh dua rekannya. Begitu kembali Yuho menjelaskan bahwa dia membawa kabar baik dan kabar buruk, di mana kabar baiknya adalah dia telah menemukan lokasi Sandra, sementara kabar buruknya adalah jalur air yang mereka menuju ke lokasi penjara sebenarnya telah diracuni oleh bubuk penghancur jiwa. Lebih dari itu, Yuho masih memiliki satu kabar buruk lain, di mana kabar buruk itu adalah keterlibatan Masyotu dalam penyanderaan dan mantan Kapten 7 Moses Rex itu sedang OTW kemari untuk menggeprek mereka. Edian, waduh Edan beneran ini udahnya ketemu lokasi Sandra tapi jalan kesananya penuh racun. Sekarang Yuho dan kawan-kawan udah kudu ketemu salah satu musuh paling menyulitkan, yaitu Teteh Masyotu yang dapat dipastikan sudah terkontaminasi kekuatan Master Roh jahat. Apakah Yuho benar-benar akan baku hantam dengan Masyotu? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva Reinkarnasi. Rama di sini pamit, bye-bye.